terus melanjutkan mendalami firman Tuhan mengenai visi dan misi gereja kita, dan kita semua terlibat bersama dengan Allah dalam pekerjaannya, dan itulah jalan untuk kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita menikmati Tuhan. Mengapa kita terus berbicara mengenai mengalami Allah dalam kehidupan ini? Saya mau ajak saudara untuk menyadari bahwa experiencing God ini, mengalami Allah, adalah anugerah buat kita semua, bukan hanya yang dicatat di dalam Alkitab. Mengapa gereja kita mengangkat ini menjadi visi kita, mengalami Allah? Karena kita semua, saudara-saudara semuanya, dapat mengalami Allah. Mengapa demikian? Mari kita pahami realitas Allah yang kita imani dan percayai itu. Berkata demikian, ya. Kita lihat di dalam Amos pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Amos pasal 3 ayat yang ke-7 dalam terjemahan baru Alkitab kita dikatakan, sungguh. Selalu firman Tuhan berkata sungguh, agar kita tidak pernah untuk tidak mempercayai firman Tuhan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Jadi itu berarti kalau Tuhan berbuat sesuatu, ini pasti akan jadi tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Kalau kita baca dalam terjemahan yang lain, yang lebih baru tahun 2008, dikatakan demikian. Sebab Tuhan Allah tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya. Menyatakan, penyataan Allah. Dalam bahasa Indonesia dipakai kata wahyu, ya, tetapi seringkali menjadi rancu dengan konsep wahyu dalam agama Islam. Agak berbeda wahyu dalam yang diyakini Islam dengan kita Kristen. Itu sebabnya lebih baik kita memakai kata penyataan. Allah menyatakan dirinya. Itu berarti, saudara, ketika Allah itu siap untuk melakukan sesuatu, Allah memang dapat melakukannya tanpa manusia. Dia maha kuasa. Allah dapat bekerja tanpa manusia. Membebaskan Israel dengan kuasanya bisa. Tetapi itu bukan hakikat Allah yang dikatakan di dalam Alkitab. Ketika Allah siap untuk melakukan sesuatu karyanya, Ia akan menyatakan atau mengungkapkan kepada seseorang atau umatnya apa yang akan Ia lakukan. Artinya selalu melibatkan manusia. Allah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaannya meskipun Dia dapat melakukannya sendiri, tetapi melalui umatnya. Dan itulah cara kerja Allah kalau kita lihat di dalam seluruh Alkitab. Alkitab dirancang untuk menolong kita memahami dengan sungguh bagaimana cara Allah itu bekerja. Dan selanjutnya ketika Allah mulai berkarya, dan Dia berkarya di dalam diri manusia melalui diri kita ini, kita akan mengetahui Allah dan kita akan mengalami Allah. Dan itulah jalan kita untuk mengetahui dan mengalami Allah. Dan kalau kita mempelajari cara Allah, cara dari Allah untuk, ya sekarang udah keluar ya, coba saya amati sampai di mana. Ya, ini firman Tuhan yang tadi kita baca. Kalau kita mempelajari cara Allah, ya bagaimana cara Allah melibatkan. Sekali lagi, karena hakikat Allah, Dia tidak selalu berkarya tiba-tiba. Dia berkarya dengan memberitahukan dan kemudian melibatkan manusia di dalam pekerjaannya. Dan baik laki-laki maupun perempuan yang dicatat di dalam Alkitab, saudara, terlibat di dalam pekerjaannya, kita akan menemukan tiga kesamaan. Hampir semua mereka yang mengalami Tuhan. Tiga cara Allah melibatkan mereka yang dicatat di dalam Alkitab di dalam pekerjaannya. Yang pertama, ketika Allah itu berbicara, mereka tahu bahwa itu adalah Allah. Itu ekspresi God yang kata Musa ketemu, mungkin itu adalah semak belukar.
Abraham, semua. Tetapi pada akhirnya ketika Allah berbicara dan menyatakan siap karyanya untuk dimulai, dan karya kasih untuk umat manusia itu, mereka tahu bahwa itu Allah. Yang kedua, mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Allah itu, jadi bukan menduga-duga, bukan menebak atau meramal atau sesuatu yang sudah ragu-ragu. Dia tahu dengan pasti bahwa Allah mengatakan demikian. Tidak akan menyesatkan kita. Dan yang ketiga, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sebagai respon terhadap Tuhan itu. Dan baca, semua hal yang mengalami Tuhan akan mengalami 3 hal ini, ya. Dan itu sebabnya mari kita belajar, ya. Saya mengajak kita untuk melihat yang sangat-sangat simpel, nyata, ya, yaitu dari Musa pada waktu dia mengalami Tuhan. Awal dari panggilan Musa dan kemudian pelayanan Musa dapat kita baca dalam Keluaran pasal yang kedua, 3 dan 4. Dimulai dengan nyala semak belukar. Dan kita akan belajar di sini. Coba kita sudah lihat diagram dari mengalami Allah ini. Dan tidak sesederhana bahwa Musa itu terlibat dengan Allah, terlibat dalam pekerjaan Allah, dan kemudian setia dan mengalaminya. Ya, tidak sesimpel seperti itu. Tetapi sudah lihat gambar bawah ini. Itu melalui tahap untuk seorang mengalami Tuhan, sudah taat terhadap Tuhan, itu tidak sesuatu yang mudah tanpa pergumulan. Proses itu menuntut satu hubungan yang terjadi dengan Allah. Dan kemudian orang akan mendengar panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan kemudian kita akan lihat Allah berbicara. Dan tidak menduga-duga lagi, Allah berbicara, menyatakan kehendaknya dalam hidup kita. Dan oleh karena Allah berbicara pribadi dalam kehidupan kita ini, saudara harus bergumul, terjadi krisis kepercayaan dalam diri kita ini. Dan saudara harus melakukan penyesuaian dengan semuanya itu. Dan kalau saudara mampu melakukan semuanya itu, saudara sampai kepada saudara taat, dan saudara akan mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saya perhatikan proses dari mengalami Tuhan dalam kehidupan ini. Dan saudara, ada 7 realitas yang akan kita dalami bersama. Tidak ada waktu. Saya tidak tahu mengapa catatan khotbah tidak ada di dalam Warta Jemaat kita ini, ya. Sehingga ayat-ayat yang sebenarnya hanya saya tulis karena singkat sekali waktu kita, sehingga tidak ada waktu untuk kita bisa membaca semua ayat. Tetapi sudah saya daftar semua di sini. Tetapi saya tidak ada di dalam Warta ini, ya. Kita akan lihat dan perhatikan realitas yang pertama. Terus saudara sadari bersama bahwa Allah itu sedang bekerja, selalu bekerja di sekitar kita. Saudara sadar atau sudah tidak sadar, Allah itu bekerja, saudara, di tengah-tengah kita, sedang bekerja. Allah tidak menciptakan dunia ini dan kemudian meninggalkan ciptaannya itu untuk berfungsi dengan sendirinya. Allah adalah Allah yang aktif, terlibat di dalam sejarah ciptaannya itu, sejarah umat manusia. Ia selalu bekerja dengan ciptaannya itu. Oleh karena dosa, kita tahu dari kitab Kejadian, memang umat manusia kemudian kehilangan hubungan relasi dengan Allah. Tetapi Allah sendiri sedang bekerja dalam dunia ciptanya untuk menebus ciptaannya ini dari dosa yang mengakibatkan maut, yaitu keterpisahan dengan Allah itu. Allah bekerja agar ciptaannya itu ditebus kembali dan diperdamaikan dengan Allah. Itu karya Allah, terus bekerja sampai dengan saat ini. Allah menghendaki bahwa umat manusia itu tidak binasa oleh karena dosa itu. Dan cara kerja dari Allah itu, sejak dia kemudian memanggil Abraham dan seterusnya, dia melibatkan manusia di dalam karyanya. Allah bekerja di dunia ini dan dia melibatkan umatnya
untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu. Dan Allah sudah bekerja di sekitar Musa sebelum Musa menyadarinya. Dia menyatakannya pada waktu dia di Mesir, mengapa bayi itu harus sampai ke Mesir. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, bayi itu tidak tahu dan ibunya juga tidak tahu. Tetapi Allah sesungguhnya sudah bekerja. Bahkan firman Tuhan, sejak dalam kandungan pun Allah sudah bekerja untuk anak kita. Musa tidak tahu mengapa dia sampai ke Mesir. Bahkan pada waktu dia sampai di Mesir pun, mengapa dia tinggal di istana demikian. Kalau sudah baca dalam Perjanjian Baru, dia akan tahu Allah itu bekerja. Meskipun Musa tidak sadar mengenai hal ini. Pada waktu Tuhan sudah menyatakan diri kepada Musa, dan Musa tahu Allah mau membebaskan bangsa Israel. Dan pada waktu dia kemudian kecewa dan dia lari kepada pasir, dia pikir bahwa dia tidak ada Tuhan lagi, Tuhan tidak bekerja lagi di tengah-tengah dia. Tetapi kita lihat, tepat pada waktunya Allah menemui kembali Musa. Dan sadar atau tidak sadar, Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dan sadar ataupun tidak sadar seperti Musa, tetapi ini hakikatnya Allah selalu dan sedang bekerja, karena dia sedang mau menyatakan kasih-Nya kepada ciptaannya agar dunia ini tidak binasa. Oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu hakikat, dan dia bekerja terus untuk membebaskan kegelapan dunia ini dari kuasa dosa. Dan Tuhan memanggil umatnya, dan pada saat tepat pada waktunya, Musa sadar bahwa dia ada di dalam rancangan dan pekerjaan Allah. Mari kita lihat realitas yang kedua, bahwa Allah berupaya untuk menjalin, melanjutkan hubungan kasih secara nyata dan pribadi. Saya tidak tahu bagaimana saudara dapat menyaksikan hidup saudara masing-masing. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah mengalami hubungan, persekutuan dengan Allah, relasi saudara dengan Allah itu nyata dan pribadi, dan saudara dapat menyaksikan pengalaman saudara menjalin hubungan dengan Allah. Tetapi itu kehendak Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah, tujuan utamanya memang untuk berhubungan dengan Allah. Tetapi itu yang dirusak oleh dosa. Dosa menghasilkan maut, keterpisahan dengan Allah itu. Tetapi Allah berupaya selalu agar dipulihkannya kembali hubungan umat manusia dengan Allah. Allah berupaya untuk menjalin hubungan itu. Karena itulah rancangan ciptaannya. Allah kita mau kita mengasihinya. Maka seluruh hukum dari firman Tuhan diringkas hanya satu. Bukan ya? Kasihlah Tuhan Allahmu. Itu kehendak Allah. Bicara kenapa Alkitab begini panjangnya? Intinya satu. Kasihlah Tuhan Allah. Apa artinya kasihlah Tuhan Allahmu itu? Hubungan, relasi dengan Tuhan. Karena untuk itu kita diciptakan oleh Allah. Allah, hakikat Allah adalah selalu mau menjalin hubungan dengan saya, dengan saudara-saudara. Kita ciptaannya, dan Dia mau kita mengasihinya with our total being, dengan seluruh keberadaan kita. Bukan hanya itu saja, Dia bahkan menyatakan Allah yang cemburu. Kasih kita kepadanya juga harus lebih dari semua yang ada di dunia ini. Apa betul? Baik suami kita, istri kita, uang, harta, apapun, Dia harus lebih kita kasih lebih daripada semuanya itu. Kalau itu tidak terjadi, itu berarti ada berhala dalam hidup kita. Baik itu benda, baik itu apapun dari Allah mau kita mengasihinya seluruh total hidup kita ini. Dan tidak ada yang lain di atasnya. Hubungan kasih dengan Allah itu nyata dan pribadi, itu yang penting. Hubungan kasih yang intim dengannya, inilah aspek yang terpenting kalau kita katakan bahwa kita mengenal dan melakukan kehendak Allah. Allah mengambil inisiatif. Allah yang mengambil inisiatif. Mungkin saya pernah
sekarang menjadi suami saudara, tetapi selalu pada waktu saudara itu ada yang mengambil inisiatif, bukan ya, dan menyatakan cinta lebih dahulu, dan kemudian mau gak jadi pacar saya. Allah yang berinisiatif, Allah berinisiatif mendatangi manusia dan menyatakan aku mengasihi. Apakah kita mau menjalin hubungan kasih? Itu yang dinyatakan Allah kepada Musa, mengambil inisiatif dan berinisiatif untuk menjalin hubungan kasih secara nyata, secara pribadi, secara personal. Dan selalu dari waktu ke waktu saudara baca, Allah memanggil Musa untuk berbicara dengannya, berkomunikasi dengannya, berada bersamanya, hangat bersama dengan Tuhan. Hubungan itu didasarkan kepada kasih. Dan kemudian bagaimana Allah oleh karena hubungan itulah setiap hari mengerjakan maksud-maksudnya melalui sahabatnya, melalui kekasihnya Musa. Saudara, ini langkah kedua, dan saya harapkan ini visi kita yang pertama dan dahulu sebelumnya ya, dengan face the book adalah realitas kita menjalin hubungan dengan Tuhan ya. Kita masuk ke realitas yang berikutnya, realitas yang ketiga. Dan kalau kita sudah masuk dalam realitas hubungan kasih dengan Allah, inilah visi kita sekarang ini visi gereja kita saat. Allah memanggil kita untuk terlibat dengannya dalam pekerjaannya. Allah adalah penguasa jagat raya alam semesta, universe ini. Dan dia sedang dan terus bekerja sekali lagi untuk ciptaannya itu. Allah tidak meminta untuk kita ini menginginkan sesuatu, membuat rancangan kita, lalu kita memberkati, minta Tuhan untuk memberkati rencana-rencana dan rancangan kita, seolah-olah Tuhan itu belum berencana, kita yang membuat rencana. Tidak, saudara. Saya baca di dalam Alkitab, Ia sudah memiliki rencana. Itu yang harus kita lihat. Sebelum Musa membuat rencana apapun, Tuhan sudah memiliki rencana dan sedang bekerja. Jadi ketika Allah itu menemui Musa, Allah itu sudah berencana dan Allah itu sudah dan sedang bekerja. Jadi saudara, panggilan daripada Allah itu adalah terlibat dengannya. Bukan kita memanggil Allah, Tuhan, mari terlibat dengan saya punya rencana ini. Jangan sampai kita terbalik untuk kita mengalami Allah lah yang punya rencana, saudara. Dan kita dipanggil untuk terlibat dengannya. Bukan kita memanggil Allah untuk terlibat dengan saya dan sudah membuat reka-reka sesuatu yang tidak datang dari Tuhan, dan saudara atas namakan ini Tuhan, seperti pendeta berkhotbah ini Prabowo pasti jadi presiden, dan kemudian berkata dan minta Tuhan dan menuntut Tuhan. Itu salah satu dari Golkar yang memaksa Tuhan. Bukan hal demikian, nabi-nabi palsu melakukan hal yang demikian, saudara. Tapi saudara garis bawahi di sini, bukan kita yang membuat rencana, kita hanya terlibat dengan Tuhan. Karena Dia yang punya rencana, Dia yang punya kehendak. Kalau kita mau menjadi hamba Tuhan, jangan ada satupun dari kita yang membuat rencana dan kemudian meminta Tuhan, memaksa Tuhan masuk dalam rencanamu ini. Itu nabi palsu. Kalau Tuhan tidak menyatakannya, jangan kita menyatakannya. Jadi kita hanya terlibat, Tuhan sudah bekerja. Tuhan sudah punya rencana juga buat kita GKI San Jose ini. Bukan dari saya, bukan dari kita, terbuka. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita, gereja kita ini. Dan Tuhan punya rencana juga untuk kita terlibat dengannya. Bukan pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan. Dan kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan itu. Kita akan kemudian, harusnya itu training dan waktunya diberikan Tuhan kepada kita akan masuk dan terlibat di dalamnya. Dan mari kita garis bawahi bahwa maksud Allah yang terutama adalah untuk membawa umat Israel dan menjadikan mereka sebuah bangsa yang mendiami negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan bahkan bukan hanya untuk Israel, karena itu hanya untuk persiapan buat Allah agar umat Israel dipakai oleh Allah membawa shalom, damai sejahtera buat bumi kita ini. Musa
adalah orang yang melaluinya Allah menghendaki dan melaksanakan karyanya. Sekali lagi, Musa adalah orang yang melaluinya, siapa yang sedang bekerja? Allah menghendaki dan melaksanakan karyanya, pekerjaannya. Saya ajak kita untuk melihat realitas yang keempat. Yang tidak mudah kalau kita lihat sebelum Alkitab ini dicatat, Allah lebih banyak bekerja, berbicara langsung, saudara ya. Tetapi mari kita lihat bahwa sampai dengan saat ini Allah juga berbicara kepada kita. Bagaimana Allah berbicara? Allah berbicara dalam kegenapannya oleh Roh Kudus melalui Alkitab, di dalam doa, dalam situasi dan keadaan yang kita alami, melalui gereja, melalui umat percaya dalam kehidupan ini, untuk menyatakan dirinya, kehendaknya, dan jalannya. Dan saudara, kesaksian Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu kita baca adalah perkataan Allah. Itu sebabnya kita katakan ini Alkitab adalah firman Allah. Inilah firman Allah. Karena di dalamnya Allah berbicara kepada umatnya. Pada masa kita sekarang ini, Allah berbicara kita dengan Roh Kudus yang dicurahkannya kepada kita. Dan melalui kuasa Roh Kudus itulah Dia bekerja dan memakai Alkitab, doa-doa kita, tetapi juga situasi dan keadaan yang kita alami. Dia berbicara kepada kita. Memang tidak ada satu metode dengan sendirinya akan memberi indikator bahwa kita dengan jelas mengetahui pimpinan Tuhan. Jadi kita memang harus realistis, saudara. Ini membutuhkan hal yang tidak mudah buat kita. Sudah punya Alkitab, tetapi juga tidak dengan sendirinya, dengan cepat dan mudah saudara akan menangkap kehendak Tuhan. Tetapi apabila Allah sudah berkata bahwa melalui firman-Ku itu, kita akan dapat menangkap kehendaknya. Apabila kita memakainya dengan cara yang benar dan bertanggung jawab, maka kita akan dapat dengan yakin dan kita akan dibawa dalam pimpinan kehendak Tuhan, dan dengan yakin kita dapat menjalaninya. Allah akan menyatakan dirinya sendiri. Jadi kita dapat percaya dan memiliki dengannya di dalam pekerjaannya. Ia menyatakan jalannya sehingga ia dapat mengerjakan dan menyelesaikan maksud. Yesus sendiri berkata, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan kehidupan." Dan firman itu menjadi manusia. Dan kita lihat realitas yang kelima. Ini hal yang tidak mudah buat kita. Panggilan Allah kepada kita untuk terlibat dengannya, untuk bekerja dengannya, akan selalu memimpin kita kepada krisis kepercayaan yang kemudian menuntut iman. Kalau saudara berjalan hanya karena melihat, ada orang yang seperti Thomas, kalau saya tidak melihat sendiri, artinya saya tidak bisa hidup dengan iman. Saya baru akan melakukannya. Tetapi dalam banyak hal kita dapat lihat, untuk kita mengalami Tuhan membutuhkan iman. Meskipun kita belum mampu untuk melihatnya, iman itu bekerja dalam kehidupan kita ini. Iman dan kemudian tindakan. Allah ingin menyatakan dirinya kepada kita untuk dapat disaksikan oleh dunia ini. Tetapi Dia tidak memanggil kita agar dunia menyaksikan kehebatan dan kemampuan kita. Tetapi yang mau dinyatakan kepada Allah bahwa Dia sedang bekerja melalui kita, itu berarti ada hal-hal yang tidak dapat kita lakukan, tetapi melalui kita Allah melakukannya lebih daripada yang dapat kita lakukan. Dan itulah yang membuat krisis kepercayaan dalam kehidupan kita ini. Jadi jika Allah memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, dan itu hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri, kita akan menghadapi krisis kepercayaan. Kita harus memiliki kepercayaan kepada Allah terlebih dahulu. Apakah Ia akan dapat melakukannya? Apakah Dia mau melakukannya? Dan yang kedua, apakah Dia dapat melakukannya? Dan yang ketiga, apakah Dia dapat menyelesaikan
apa yang difirmankan dan yang dikatakannya, itu membutuhkan iman dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan sebagai respon dari panggilannya itu, kalau kita merespon, itulah iman dan kepercayaan kita. Jadi sekali lagi, saudara mau tahu sejauh mana iman dan kepercayaan kita ini, apa yang kita lakukan sebagai respon dari panggilannya. Dan panggilannya itu mengizinkan Allah bekerja. Dan kalau Allah itu bekerja, Dia akan melampaui kemampuan kita. Dan Dia sanggup untuk melakukan hal itu. Dan kita merespon panggilannya itu. Itu menyatakan apa yang kita percayai mengenai Allah dalam hidup kita ini. Tetapi mari kita lihat, inilah titik balik utama, saudara. Ada banyak orang yang menjalani proses sampai kepada Tuhan berbicara, menyentuh hatinya dan memanggilnya. Tetapi akhirnya balik, karena ini titik balik yang pertama dalam banyak orang, sehingga gagal untuk mengalami Tuhan. Sekali lagi, gagal untuk mengalami Tuhan karena di sini titik baliknya, sehingga tidak ada kesempatan buat dia untuk melanjutkan mengalami kuasa Allah yang bekerja di dalam dirinya. Apabila kita tidak memiliki keyakinan dan iman, kita akan mundur. Tapi kita hanya mau bekerja berdasarkan apa yang kita lihat dan bukan iman. Jadi untuk mengikut Allah, kita harus berjalan dengan iman, dan selalu menuntut perbuatan pada akhirnya. Dan dapat belajar dari Musa. Panggilan Allah kepada Musa membawanya krisis kepercayaan yang dahsyat. Ini menuntut iman dan perbuatan daripada Musa. Musa menyatakan krisis kepercayaan. Tidak waktu kita sudah baca di depan. Siapa aku ini? Krisis yang pertama dikatakan pada waktu Allah. Engkau harus menemui Firaun. Siapa aku ini? Gembala. Mungkin sudah dapat tanda gembel yang hanya ada di padang gurun, harus bertemu dengan Firaun perkasa itu. Siapa aku ini? Bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku ini? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu tidak. Aku ini berat mulut dan berat lidah. Dan akhirnya krisis itu memuncak dengan pernyataannya, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus. Jangan aku ini. Jangan aku. Dan ini titik balik. Kalau sudah sampai dalam titik Musa ini, dia akan turning point dan mengalami Allah tidak terjadi dalam hidup kita ini. Musa memberikan begitu banyak keberatan, dan yakinlah kalau Tuhan sedang berbicara, bekerja, memanggil saudara pun akan seperti Musa. Keberatan muncul bertubi-tubi sebagaimana Musa itu menyatakan. Musa bukan ragu-ragu dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, kalau sudah baca dengan banyak kita menafsirkan, Musa itu ragu-ragu, saya tidak pandai bicara, itu dia ragu-ragu dengan dirinya. Tetapi kalau kita baca dengan teliti, Musa lebih meragukan Allah daripada dirinya sendiri. Dan itu turning point, saudara, untuk tidak terlibat dengan Allah. Ia mengalami krisis kepercayaan. Apakah Allah sanggup melakukan apa yang dikatakannya? Sehingga Allah harus berkata, apa yang ada di tangan, tongkat, lompat, dan menjadi ular. Pegang kembali, masukkan tangan untuk lihat mengapa engkau meragukan Allah. Tetapi itulah krisis kepercayaan. Dan pada akhirnya kalau sudah baca dan Ibrani, nanti di rumah saudara baca, tidak ada di wartai. Di situ Allah menyatakan, Musa berbalik dari cara manusia. Dia melangkah dengan imannya. Surat Ibrani Perjanjian Baru menggambarkan Musa melangkah dengan imannya. Kita lihat realitas yang ke-6. Dan yang kita lihat itu yang biasanya mengapa banyak kita tidak mampu untuk mengalami Tuhan, dan kita biasanya hanya sampai di tangga-tangga, mungkin tangga ketiga, tangga keempat, tangga kelima, dan saudara berhenti sampai di situ. Dan tidak sampai untuk dengan sungguh mengalami Tuhan karena krisis kepercayaan kita ini. Kita masuk realitas yang ke-6. Untuk terlibat dengannya di dalam pekerjaannya, karena saudara sudah punya iman,
dan harus menyesuaikan hidup kita ini. Saya rasa ini tahap yang serius dialami itu kita berdoa untuk misalnya Karissa yang sedang berangkat. Dia sedang ada dalam terus menyesuaikan hidupnya. Kita harus menyesuaikan dengannya untuk terlibat dengannya dan dalam pekerjaannya. Ini titik balik yang kedua, saudara. Kalau saudara sudah punya iman, tetapi biasanya sampai di sini ada banyak orang balik juga untuk tidak meneruskan untuk mengalami Tuhan, untuk beralih dari tempat di mana kita ini berada sekarang ini. Ini sebenarnya comfort zone kita. Comfort zone kita ini, negara kita ada di sini. Tidak pernah Allah itu menghendaki kita ada di sini. Kalau kita mau terlibat dengannya, Dia akan memanggil kita untuk berubah dan bergerak ke tempat di mana Allah mau memakai dan membutuhkan kita. Dan ini membutuhkan penyesuaian yang besar dalam hidup kita. Perubahan, penyesuaian inilah artinya terkait dengan pola pikir kita ini. Comfort zone bukan hanya berarti tempat, dan harus ada saatnya saudara itu punya comfort zone dengan pikiran saudara sendiri. Ada perubahan, penyesuaian dengan cara pikir kita, dengan keadaan kita, dengan hubungan yang kita jalin selama ini, dengan komitmen kita. Mungkin saudara sudah membuat komitmen dengan sesuatu, oleh karena saudara terlibat dengan Allah, Tuhan dapat menghancurkan komitmen saudara mungkin dengan sesuatu. Dan saya rasa itu konsultasi dengan Karissa tidak mudah. Komitmennya dengan studinya saya akan begini, tetapi tiba-tiba komitmen itu sudah ada perubahan dalam komitmen dalam kehidupan kita, tindakan dan kepercayaan kita. Musa melakukan perubahan dan penyesuaian yang besar untuk terlibat dengan Allah yang sedang bekerja di dalam dirinya. Musa tidak dapat terus diam di padang pasir dengan domba-dombanya untuk menghadapi panggilan Tuhan menghadap Firaun. Maka firman Tuhan berkata, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah dipegang di tangannya. Itu penyesuaiannya, saudara. Musa membuat penyesuaian diri yang sangat berarti untuk mengarahkan hidupnya kepada Allah. Musa telah sampai di tempat di mana ia percaya kepada Allah. Allah dapat melakukan. Allah dapat melakukan semua yang difirmankan. Karena ini bukan dugaan, Musa sendiri mendengar firman itu. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, aku akan membebaskan bangsa Israel dari Firaun, Musa sudah sampai di tempat, aku percaya dengan itu. Dan dia bergerak, dan dia berjalan dan menyesuaikan dengan panggilan Tuhan. Saya ini turning point yang sering kali membuat kita gagal untuk kita mengalami Allah. Kita masuk ke realitas yang terakhir, realitas ketujuh. Kalau kita sudah sampai di situ, kita akan mengenal Allah dengan mengalami. Musa mengalami Allah. Dan demikian dalam hidup kita, kita akan mengalami Allah ketika kita mentaatinya. Dan ia yang punya rencana, dan ia yang bekerja melalui kita. Dan kita akan melihat bahwa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Sekali kita memutuskan untuk mengikutinya dengan iman kita, kita telah menyesuaikan diri kita dengan tugas dan panggilannya, maka kita harus mentaatinya. Jika kita melakukan apapun yang ia katakan kepada kita, sebagaimana Musa lakukan, Allah akan melakukan kehendaknya melalui kita. Itu kata eksak, melalui kita. Mengapa laut itu terbelah? Mengapa ada 7 tulah dalam kehidupan Musa? Mengapa ada hujan mana? Bukan Musa. Allah bekerja melalui Musa. Dan itu ekspresikan, itu mengalami Tuhan dalam kehidupan Musa. Saudara, Allah sedang bekerja.
Allah sedang bekerja untuk memperdamaikan dunia ini dengan dirinya. Itulah pekerjaan Allah. Oleh karena Ia mengasihi kita, Ia mau untuk melibatkan kita dalam pekerjaannya. Ia mulai dengan menarik kita untuk menjalin hubungan kasih dengannya. Hubungan kasih yang nyata dan pribadi. Dan kemudian Ia akan memanggil kita untuk terlibat dengannya, masuk dalam kehendaknya dan jalan-jalannya. Jika kita mau mengalami kuasa Allah bekerja dalam dan melalui kita, saudara harus berjalan. Saudara harus berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman, membuat perubahan yang besar dalam kehidupan kita, menyesuaikan dengan panggilan itu dan mentaatinya. Maka saya berdoa, saudara akan menikmati Tuhan, saudara akan mengalami Tuhan, dan saudara akan memuliakan Tuhan. Amin.